Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh mahasiswa semester 1 dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita melaksanakan perkuliahan daring ya. Saya menggunakan video ini untuk pada perkuliahan pengantar ilmu pendidikan. Dalam ilmu pendidikan itu nanti kita akan bahas pengertian-pengertian dan hakikat dari ilmu pendidikan itu sendiri. Jadi di dalam pengantar pendidikan itu hakikat pendidikan dan batas-batas pendidikan ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi apa sih pendidikan itu, atau apa sih pengertian pendidikan itu? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tanggapan dan pendapat-pendapat para ahli tentang hakikat dari pendidikan itu sendiri. Jadi arti pendidikan menurut George F. Kneller dalam bukunya Foundation of Education itu arti pendidikan secara luas itu merupakan suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pikiran, watak atau kemampuan fisik individu. Itu merupakan pengertian arti pendidikan secara luas menurut George F. Kneller ya. Kemudian arti hasilnya bahwa apa yang akan kita peroleh melalui belajar, kemudian pengetahuan dan nilai-nilai dari keterampilan yang akan kita peroleh. Jadi di dalam pendidikan menurut hasilnya dari George F. Kneller itu bahwa arti pendidikan itu apa yang kita peroleh melalui belajar, kemudian melalui pengetahuan yang kita terima, kemudian nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan yang kita terima. Itu merupakan hasil dari arti dari pendidikan itu sendiri menurut George F. Kneller dalam bukunya Foundation of Education. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian ada lagi tentang arti pendidikan itu menurut John Dewey. Menurut John Dewey dalam bukunya Democracy dan Education gitu ya. Arti pendidikan itu merupakan rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambahkan atau menambah makna pengalaman. Jadi pengalaman yang menambah makna dari pengalaman itu dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Jadi menurut John Dewey itu rekonstruksi atau reorganisasi dari pengalaman akan menambah makna pengalaman dan akan menambah kemampuan atau untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Jadi pendidikan itu berdasarkan dari pengalaman yang diterima untuk menambah makna pengalaman dan menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Itu arti pendidikan menurut John Dewey ya. Kemudian ada lagi dari Frederick Mayer dalam bukunya Foundation of Education. Jadi menurut Frederick Mayer ini suatu proses yang menuntun pencerahan umat manusia. Itu arti dari pendidikan. Ini saya tampilkan menurut beberapa ahli gitu ya, dari pengertian atau arti dari pendidikan itu.
Kemudian lagi ada arti pendidikan menurut John S. Brubaker dalam bukunya Modern Philosophies of Education. Jadi arti pendidikan menurut John S. Brubaker itu adalah proses dalam mana potensi-potensi, kemudian kemampuan, kemudian kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan yang baik dengan alat yang disusun untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, itu merupakan arti pendidikannya, bahwa dalam pendidikan itu merupakan proses di mana potensi-potensi, kemampuan, kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan. Nah, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan yang baik pula. Nah, itu akan menimbulkan hal-hal yang baik gitu ya dalam perilaku dan sebagainya. Kemudian dengan alat atau disusun mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, alat ini bisa misalnya di dalam sekolah gitu ya, kegiatan belajar mengajar itu kan ada di situ instrumen-instrumen alat dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian lagi ada arti pendidikan menurut Carter F. Good dalam Dictionary of Education. Jadi di dalam Carter F. Good ini beliau menyampaikan dalam arti pendidikan itu adalah keseluruhan proses di mana seseorang itu mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku lain yang bernilai positif dalam masyarakat di mana dia hidup. Kemudian proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan individual yang optimal. Nah, Carter F. Good ini dia menjelaskan bahwa arti pendidikan ini yang ada pada kelompok masyarakat, tingkah laku yang ada di kelompok masyarakat. Jadi di dalam pendidikan itu kan sebenarnya kan luas juga ya. Ada yang pendidikan formal dan non formal. Nah, pendidikan formal itu ya misalnya di sekolah dan sebagainya. Kalau non formal itu ya di masyarakat itu, bisa dengan keluarganya, bisa dengan lingkungannya dan sebagainya. Ya, itu sangat berpengaruh sekali ya di dalam masyarakat, dalam pendidikan itu. Bagaimana misalnya seorang anak itu bergaul dengan siapa, lah itu akan akan secara alamiah dia akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut ya. Jadi maka dari itu pendidikan di rumah itu penting sekali untuk benar-benar diperhatikan, apalagi jika menjadi seorang orang tua dan memiliki anak ya. Itu harus benar-benar bisa mengerti anak tersebut dan harus benar-benar tahu anak tersebut bergaul di mana dan sebagainya, karena rentan sekali ya pergaulan di luar atau pergaulan di luar rumah itu akan bisa berdampak negatif dan bisa juga berdampak positif. Nah, itu tergantung di mana mereka berkumpul atau mereka bersosialisasi gitu ya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh untuk kehidupan seseorang. Saya lanjutkan di sini adalah ini menurut pakar atau ilmu menurut ahli ya di dalam negeri, tadi di beberapa ahli di luar negeri ya. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu siapa? Kalian pasti sudah memahami ya. Kalau belum paham ya silahkan searching gitu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara mengenai arti dari pendidikan. Jadi menuntun kodrat anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi yang bisa saya sebutkan yang tadi itu ya, di dalam masyarakat, nah, dia bisa
mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Keselamatan itu apa ya? Ya misalnya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif di masyarakat. Ya banyak sekali kan contoh-contohnya anak-anak sekarang ini terjerumus di hal-hal yang negatif. Misalnya narkoba, kemudian geng motor, kemudian apa namanya? Pencopet dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah maka dari itu ya itulah kita harus sebagai manusia atau anggota masyarakat sebisa mungkin untuk menjaga pergaulan anak untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu ya. Kemudian dari kaya pendidikan itu merupakan pemanusiaan manusia muda. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini arti pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi ada usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Ini suasana ya, mohon maaf. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif itu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kemudian kepribadian, kemudian kecerdasan, dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya baik di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini merupakan arti pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ya, tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif itu bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini sudah lengkap ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 ini sudah lengkap. Bisa kalian pahami sendiri ini. Kemudian saya lanjutkan bahwa di dalam unsur-unsur pengertian pendidikan, jadi unsur-unsur pengertian pendidikan itu yang pertama ada pembinaan kepribadian ya, kemudian ada juga pengembangan kemampuan atau potensi, dan selanjutnya juga ada peningkatan dari tidak tahu menjadi tahu serta tujuan atau aktualisasi diri. Kemudian ada terjalin hubungan antara dua pihak. Lah ini maksudnya terjalin hubungan antara dua pihak itu bisa guru dengan murid, kemudian bisa dengan orang tua dan anak, bisa misalnya guru dan murid, orang tua dan anak, kemudian misalnya ustadz dan para santri misalnya itu. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari pengertian pendidikan ya. Dan intinya juga di dalam pendidikan itu timbul atau tumbuhnya peningkatan dari tidak tahu menjadi tahu serta tujuan aktualisasi diri ya. Jadi ketika pendidikan itu diterapkan dan bisa menghasilkan itu apabila seseorang itu awalnya itu tidak tahu kemudian menjadi tahu, atau transformasi gitu ya. Ditransformasi, awalnya mentah ditransformasi, diolah akhirnya menjadi matang. Lah itu akan transformasi ya. Istilahnya di unsur-unsur pendidikan seperti itu. Jadi meningkatkan dari tidak tahu menjadi tahu. Nah,
Saya lanjutkan lanjutan dari tadi bahwa unsur-unsur dalam pendidikan yang misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian ada hubungan dua arah ya antara guru dan murid, orang tua dan anak misalnya. Kemudian pendidikan itu adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh. Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak hanya dari SD sampai sarjana gitu ya, sampai S1, S2, S3. Bahkan pendidikan itu sebenarnya sejak dari kita lahir ya, mungkin sampai kita itu meninggal atau sepanjang hayat ya. Jadi di dalam pendidikan itu terus berproses, manusia hidup itu terus berproses. Jadi tidak melulu pendidikan itu hanya di sekolah, melulu pendidikan itu di madrasah, di pesantren dan sebagainya, tapi pendidikan itu esensinya ya di masyarakat juga itu. Jadi bagaimana perilaku kita, nah itu merupakan proses-proses dari pendidikan itu. Jadi proses perwujudan pembentukan diri secara utuh. Jadi kita harus tahu bagaimana norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita sesuai dengan norma itu ya sudah bisa dikatakan dengan tidak menyimpang gitulah. Tapi kalau kita menyimpang dari norma-norma tersebut lah, itu kan merupakan pribadi-pribadi kita yang buruk ya, tanda kutip buruk ya, karena tidak sesuai dengan norma yang disepakati di masyarakat. Ya contohnya banyak, misalnya mencuri, kemudian mencuri, kemudian banyaklah narkoba dan sebagainya. Itu norma-norma yang ada di masyarakat ya, banyaklah. Nanti kalian paham, cari sendiri ya contoh-contohnya. Kemudian aktivitas pendidikan itu dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi aktivitas pendidikan itu dapat berlangsung di sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Jadi tidak hanya di sekolah toh, tidak hanya di keluarga toh, tidak hanya di masyarakat toh, tapi ketiga-tiganya itu merupakan sarana juga untuk proses dalam pendidikan. Nah, kemudian manfaat pendidikan. Nah, ini manfaat pendidikan itu kan membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membentuk tenaga pembangunan yang ahli dan terampil. Ini merupakan manfaat dari pendidikan itu ya. Saya lanjutkan. Manfaat yang selanjutnya yaitu melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa dan negara. Nah ini maksudnya nilai-nilai itu ya norma-norma yang tadi. Norma-norma di masyarakat itu apa saja, kemudian bangsa dan negara. Jadi istilahnya kan di dalam bangsa dan negara kan ada undang-undang dasar ya yang mengatur semuanya itu, yang dimana muaranya pada Pancasila ya, karena itu merupakan dasar negara. Lah itu ya kalau misalnya kita melanggar hukum ya kita akan dikenai sanksi hukum. Jadi seperti itu. Misalnya kalau kita melanggar nilai-nilai yang dijunjung itu, norma-norma itu tadi. Kemudian mengembangkan nilai-nilai baru. Nah ini karena pendidikan itu merupakan perkembangan peradaban. Jadi karena kan zaman, era, kemudian tahun itu kan terus berjalan, maksudnya terus waktu itu terus berlalu ya, tidak bisa berhenti bahkan. Nah itu akan akan berpeluang untuk ada nilai-nilai baru ya, ada nilai-nilai norma-norma yang baru yang bisa disepakati bersama gitu ya. Jadi itu merupakan pendidikan manfaat yang itu peradaban. Kemudian selanjutnya juga ada jembatan masa lampau, masa kini dan masa depan. Nah ini merupakan di dalam pendidikan itu merupakan jembatan yang saya sebutkan tadi bahwa peradaban itu ya. Jadi kalian
bisa membayangkan bahwa Indonesia, misalnya di Indonesia saja atau bahkan di daerah kalian itu tahun misalnya tahun 90-an, tahun 80-an itu seperti apa, kemudian yang sekarang seperti apa, dan kemudian yang akan masa depan itu akan seperti apa. Itu bisa di bisa di bisa digambarkan itu ya, kita bisa sebagai jembatan itu ya di dalam pendidikan itu. Jadi jembatan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Masa lampau itu sebagai sejarah, sebagai pembelajaran yang sudah terlewati. Jadi pembelajaran apa saja yang sudah masa lampau itu bisa dipelajari untuk kita perbaiki di masa kini, dan untuk kita akan melihat masa depan atau mengira-ngira ya di masa depan itu seperti apa, itu akan bisa dilihat dari sekarang gitu ya. Bukan diterawang, tapi diprediksi gitu ya, bisa diprediksi gitu seperti apa. Itu merupakan manfaat pendidikan. Kemudian ada batas-batas pendidikan. Nah, di dalam batas-batas pendidikan itu ada batas-batas pada peserta didik. Kemudian juga ada batas-batas pendidikan pada pendidik. Kemudian juga ada batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Itu bisa lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Nah, di dalam peserta didik itu kan ya ada batas-batasannya ya. Mungkin tentang pengetahuannya, mungkin tentang kepribadiannya dan sebagainya. Begitupun halnya sama dengan pendidik ya. Pendidik di sini ya bisa guru, mungkin bisa orang tua dan sebagainya. Nah, itu kan juga ada batasan-batasannya karena di dalam individu setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi tidak mungkin guru itu bisa disamakan dengan orang tua dan sebagainya dalam mendidik gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kita nanti bisa bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang saya sampaikan di perkuliahan ini, dan kita bisa bahas, kita bisa berdiskusi di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.